Halo, selamat sore semuanya. Hari ini aku pengen sekedar keliling-keliling di jalanan Jakarta karena lagi bosan aja di rumah. Ini suasana di jalan raya dekat rumah ya seperti ini, agak-agak rame. Jadi di jalan ini sebenarnya kalau pagi itu rame banget, cuma kalau sore jam-jam segini, sekitar jam 4, jam 5 sepi, nggak rame. Tapi ngomong-ngomong, di jalan ini jalan yang sering terjadi kecelakaan karena anak-anak muda atau ABG-ABG ini kalau naik motor itu pada ngebut. Wah, ini kan bahaya banget ya. Sudah jalanannya sempit, mereka pada ngebut, ya udah kadang suka ini ada kecelakaan ya. Kalau nggak nyebrang jalan yang tertabrak, kadang ya tabrakan antar motor. Kalau tabrakan dengan mobil sih kayaknya jarang banget ya. Di sore yang cerah ini aku ingin muter-muter saja. Ini mengarah ke Jalan Pramukaraya. Jalan Pramukaraya ini jalan yang bisa tembus, kalau ke kiri itu ke arah Pulau Gadung bisa. Terus mau ke Kalimalang juga bisa nih, lurus terus nanti mentok di jalan bypass ya, lampu merah Pramuka itu lurus, belok kiri muter, ketemulah jalan bypass. Itu kalau lurus bisa tembus jalan Kalimalang Raya. Kondisi di jalan raya Jakarta ini sebenarnya sudah untuk waktu-waktu tertentu sebenarnya sudah sangat crowded banget ya, karena jumlah roda 2 yang berkeliaran di jalan itu sudah banyak banget. Mirip-mirip di sana di negara Vietnam ya, Vietnam, Filipina, Kamboja. Sama itu kayak di Indonesia, penuh dengan roda 2. Beda dengan negara produsen kendaraan motor ya atau mobil seperti Jepang. Itu malah gue nggak ngerti ya, kalau ngelihat vlog orang Indonesia di Jepang sana itu kok jalanannya itu sepi. Bahkan untuk motor kayak model-model skuter itu nggak ada. Aneh kadang, padahal kan dia itu negara pencipta kendaraan roda 2 atau produsen kendaraan roda 2, tetapi justru malahan di Jepang sana itu sepi. Jadi keuntungan Jepang ini banyak banget ya, dia dapat royalti begitu besar dari produksi motor mobil, seperti merek-merek Toyota, Suzuki, Honda, terus Yamaha. Itu kan merek-merek dari Jepang. Jadi Jepang itu benar-benar negara yang cerdas, cerdik ya. Dia dapat keuntungan besar, tetapi negaranya itu justru polusinya rendah. Ya karena di sana itu aturan untuk penggunaan kendaraan itu juga sangat ketat banget. Beda di Indonesia ya, belum berani secara tegas memberikan syarat-syarat yang berat atau syarat-syarat yang agak-agak susah kalau pengen punya kendaraan. Nah, negara Asia yang sudah melakukan syarat-syarat yang begitu maksimal atau susah, kadang orang pengen beli mobil itu Singapura sama Jepang.
Jadi mereka itu sudah menerapkan banyak sekali syarat-syarat yang kadang pembeli itu malah menyerah kalau mau beli mobil, karena kalau beli kendaraan itu syaratnya banyak, bahkan juga pajaknya juga gede. Yang pernah aku dengar itu orang yang pernah tinggal di Singapura, orang sana itu kalau pengen punya mobil itu wajib punya surat keterangan punya garasi, itu mutlak ada itu. Nah kalau mereka tidak mampu memberikan bukti bahwa punya garasi atau tempat penyimpanan kendaraan, ya jangan harap bisa beli mobil. Tetapi pendapat pribadiku sih, memang aku itu lebih setuju sih dengan cara negara maju seperti Singapura, Jepang gitu ya. Ya kalau punya harus diberikan syarat yang susah kalau orang pengen beli kendaraan, karena ya bisa kita lihat di Indonesia kayak apa ini ya, sering banget terjadi clash antara warga gara-gara masalah parkiran. Ini yang punya mobil itu orang kadang statusnya ngekos tapi punya mobil, akhirnya parkir sembarang tempat, kadang di pinggir jalan, di trotoar, di depan rumah orang. Ya tentunya pasti ya akan jadi masalah. Walaupun sebenarnya sih aturan di Indonesia terkait ini pengaturan berlalu lintas, kalau di pemerintah daerah itu kan tentunya sudah punya aturan tuh yang mengatur kawasan-kawasan yang boleh parkir dan tidak, itu kan sudah ada sebenarnya. Cuma kan implementasi di lapangan itu kan nggak gampang untuk diterapkan. Kalau seandainya petugas berani menerapkan pun juga yang ada malahan terjadi perlawanan, terjadi keributan. Ini sudah sering kita lihat di media sosial bagaimana masyarakat yang punya kendaraan kalau ditertibkan itu ngamuk-ngamuk. Ya mau gimana lagi, memang kita itu masih sama-sama belajar ya, belajar untuk menjadi bangsa yang tertib, mampu mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Sebenarnya sih yang buat bukan pemerintah saja, nah, itu juga pasti melibatkan wakil-wakil kita di DPRD atau DPR. Ya tinggal pelaksanaannya saja, apakah ini dapat diterapkan atau tidak. Kalau bicara soal aturan, wow, udah puluhan aturan itu di Indonesia itu udah komplit, udah lengkap. Cuma ya itu tadi nggak yang jalan ya kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak aja. Aturan perda pelarangan membuang sampah, nah itu ada. Perda terkait merokok di tempat umum ada. Terus perda yang mengatur masalah sosial masyarakat seperti apa itu, membuat keributan, nah itu juga ada aturannya. Apalagi undang-undang KUHP yang terbaru ini lebih rigid lagi kan. Di situ juga ada pasal yang mengatur terkait masyarakat, seperti apa itu, masuk pekarangan orang, nah itu bisa dipidanakan. Memutar musik kencang-kencang saat malam hari itu bisa dipidanakan. Orang membuat hajatan, nikahan di jalanan umum itu juga sama, ada aturannya.
tetapi itu kan cuma aturan, pelaksanaannya ya nol besar. Ya itu tadi, itulah negara kita ya. Ya saat ini ya kondisi kita itu masih toleransi ya, demi kerukunan antar masyarakat kadang kita itu mengedepankan toleransi. Ya intinya sih kita itu jangan membanding-bandingkan dengan negara yang sudah secara sistem itu sudah bagus, terus secara mindset warga negaranya juga sudah bagus. Jadi ya jangan dibanding-bandingkan dulu. Memang karena kita itu sedang berproses untuk mengarah ke sana. Ya kecepatan bertransformasi pola pikir ini kan memang tergantung bagaimana pemerintah dan bangsanya. Karena memang nggak bisa jalan sendiri-sendiri kalau pemerintah itu memaksa, sedangkan bangsanya nggak mau mendukung, ya sulit juga. Saat ini keadaan geopolitik dunia kayaknya sudah mulai ini ya, stabil. Harga minyak mentah dunia kemarin aku baca di media sosial itu sudah stabil. Dulu waktu lagi gencar-gencarnya perang Amerika dengan Iran, sempat harga minyak mentah dunia itu kan sampai per barel itu 115 US dollar. Nah sekarang ini sudah turun menjadi sekitar 70 per barel. Ini kan penurunan yang signifikan. Ya kita berterima kasih lah kepada pihak-pihak yang sedang berperang antara Amerika dengan Iran, yang mana berkat mereka ini menurunkan egonya masing-masing, akhirnya sudah terlihat ini ada reaksi positif di ekonomi global. Harga minyak bisa kita lihat sudah turun, tetapi ya harga pertamax belum turun. Yang aku dengar sih pemerintah ini akan menurunkan harga pertamax ini nunggu beberapa bulan ya, karena memastikan kalau geopolitik internasional ini kembali benar-benar sudah normal. Jangan sampai begitu diturunkan nggak lama perang lagi nih, karena memang kondisi di Timur Tengah, di Selat Hormuz itu sendiri kan belum stabil bener ya. Jadi dua negara ini masih perang dingin karena masih saling klaim, wah aku nggak mau damai karena oh aku nggak mau damai. Kalau kita bisa lihat di medsos tuh, Iran kan suka masih memberikan statement, wah aku nggak mau damai karena Israel itu masih nyerang Lebanon. Sedangkan ini Amerika itu juga kadang ngancam-ngancam, kalau nggak mau damai nanti gue serang lagi loh, kan seperti itu kan bahasanya. Nah ini yang bikin pemerintah masih mikir-mikir apakah harga pertamax ini akan diturunkan atau tidak. Ya kita tunggu saja. Sebagai masyarakat yang baik itu kan ya sifatnya hanya menunggu-menunggu aja. Karena kalau kita bereaksi ngamuk-ngamuk, bukannya menyelesaikan masalah, yang ada malah dapat masalah baru kan. Nah, karena kalau kita ngamuk tentunya itu pasti melanggar hukum negara. Ya itu tadi sekedar omong-omong waktu kita jalan sore ya. Ya semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mengklik video ini.
Terima kasih.